Seorang ibu punya anak dua. Anak pertama itu tukang jualan payung. Dan anak yang kedua tukang jualan es. Jadi kalau musim kemarau ibu ini sedih. Karena anak yang jualan payung selalu aja dipikirkannya. Payungnya gak laku. Giliran musim hujan pun ibu ini sedih juga. Karena yang dia pikirkan adalah anak yang jualan es. Esnya gak laku. Kira-kira kapan ibu ini akan bahagia? Musim kemarau memikirkan anak yang jualan payung. Musim hujan memikirkan anak yang jualan es. Kemarau sedih, hujan juga sedih. Kira-kira seperti itulah gambaran kehidupan manusia pada umumnya. Karena otaknya itu selalu disetting untuk mendapatkan yang dia ingin. Padahal sebetulnya kalau dirubah saja otaknya itu, sudut pandangnya itu, musim kemarau datang disyukuri. Semoga anak yang jualan es laku sehingga bisa menolong anak yang jualan payung. Musim hujan datang disyukuri juga. Semoga anak yang jualan payung laku keras sehingga bisa menolong anak yang jualan es. Dirubah saja sudut pandangnya dari kufur menjadi syukur. Dari menolak menjadi menerima. Sehingga dia tidak terjebak oleh kepedihan emosinya sendiri. Saya tidak berbicara kesedihan, karena kesedihan itu terlalu kecil dari kepedihan. Kepedihan itu luas sekali. Di situ ada kemarahan, di situ ada kecemburuan, ada iri hati, tidak bisa menerima kenyataan, selalu menolak setiap realitas yang terjadi. Itulah yang menimbulkan kepedihan. Kalau kita masih seperti itu, berapapun rajinnya kita melaksanakan ritual agama, tidak akan pernah menolong kesadaran kita. Hidup kita terus diombang-ambing dalam dualitas yang tidak menentu, entah sampai kapan. Kira-kira seperti itu ya gambaran semua manusia. Makanya kajian saya hari ini saya berikan sedikit ilustrasi betapa dahsyatnya mengubah sudut pandang. Tetapi betapa menyengsarakannya kalau sudut pandang kita selalu negatif. Makanya di dunia ini saya yakin siapapun orang yang sudah menemukan kekuatan positif dalam dirinya yang bernama cinta, pasti hidupnya menakjubkan. Jadi kalau badan sakit-sakitan, ekonomi juga susah, konflik terus berkembang, hubungan sosial malah justru semakin memburuk, hubungan suami istri terganggu, hubungan dengan anak terganggu, hubungan persahabatan terganggu. Saya pastikan sebetulnya itu bukan apa-apa. Semesta sedang mengajarkan kepada kita, tolong dong ada yang dirubah dengan cara berpikirmu. Tolong dong ada yang dirubah dengan cara hidupmu. Karena semua penderitaan yang terjadi pada dirimu bukan takdir. Tidak mungkinlah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian mentakdirkan si A itu menderita, mentakdirkan si B itu hidupnya bahagia. Kebahagiaan dan penderitaan itu bukan buatan Allah, itu buatan kita sendiri. Allah itu hanya mengikuti apa maunya kita. Makanya Allah berfirman dalam sebuah diskusi, beliau mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oleh karena itu, maka pikiran adalah penentu utama takdir kita. Jadi penentu utama takdir kita bukan Allah, karena kreator kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri. Allah hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, dan Dia menamakan dirinya adalah Rabb al-Alamin.
Jadi Rabbul Alamin itu bukan pencipta, tapi Rabbul Alamin itu adalah fasilitator, sang kehadiran, sang keberadaan. Apa yang kau cipta di pikiranmu, Allah akan mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu sendiri. Dan selama ini, ya mohon maaf, kita terus menerus ya menyalahkan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu pilih kasih, si A ditakdirkan seperti ini, si B ditakdirkan seperti itu. Bahkan kita percaya rezeki pun sudah diatur oleh Allah. Yang mengatur rezeki itu kita kok. Kita mau jadi orang kaya, terserah kita. Kita mau jadi orang miskin pun terserah kita. Allah akan ngikuti apa maunya kita. Dan Allah yang maha pemberi rezeki, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tak terbatas bahkan. Karena rekening Allah itu tak terbatas. Kita yang suka membatasi Allah. Coba. Begitu ada mobil baru, keluaran terbaru, ada teman bilang, wih mobil bagus ya. Uang dari mana? Tuh. Kita kan yang membatasi Allah. Coba kalau kata-katanya diganti, saya pasti bisa beli, pasti ada rezekinya. Kenapa sih kita ini senang sekali membicarakan yang kita tidak suka, padahal yang tidak disukai itu tidak membuat kita bahagia, bukan? Begitu pergi ke toko sepatu, ada sepatu mahal, wih sepatu bagus, begitu dilihat, wah mahal. Seumur-umur ya kalian tidak akan pernah bisa pakai sepatu itu. Coba diganti sudut pandangnya. Begitu lihat sepatu bagus, wih cocok dengan kaki saya. Warna sepatunya juga cocok banget nih dengan kulit saya. Gitu. Pasti kebeli. Kalau kita berpikir mahal, tidak akan kebeli. Kalau berpikir kebeli, mahal itu bukan urusan Allah. Allah tidak pernah bikin pabrik duit. Yang bikin pabrik uang itu kan manusia, namanya peruri. Betul apa tidak? Nah, yang ringan-ringan dulu seperti biasa. Kajian saya sudah langsung melesat ke atas. Karena hari ini saya akan ngasih ilmu yang luar biasa. Tetapi ilmu ini harus diamalkan ya. Harus dilakukan. Jadi jangan jadi kolektor ilmu. Tetapi ya kita harus menjadi pelaku dari pengamalan ilmu. Karena kalau kita terus-menerus menjadi kolektor ilmu, maka kita ini seperti bejana kosong yang menampung banyak ilmu. Buat apa? Karena pendidikan itu bukan mengisi bejana kosong, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya kesadaran. Mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi cahaya kesadarannya berkobar. Nah, itu baru keren. Cirinya apa? Cirinya wajahnya sumringah, ya. Awet muda, senyumnya juga kelihatan ikhlas, gitu kan? Iya. Tatapan wajahnya penuh dengan persahabatan. Memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Makanya kalau kita mau lihat orang tinggi ilmunya sederhana. Nggak usah dites pakai itu ini. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Itu aja, sederhana. Lihat cara dia memperlakukan pasangannya. Lihat cara dia memperlakukan anak-anaknya. Lihat cara dia memperlakukan tamunya. Gitu. Orang berkunjung ke rumah kita jam 12. Diajak ngobrol aja sampai sore. Dipamerkan semua ilmu. Padahal perutnya sudah kurubu. Ditawarin kopi enggak, ditawarin minum enggak, terus aja memamerkan ilmu seakan-akan dia ahli ilmu. Itu tidak bijaksana namanya. Kalau jam 12 jadwalnya makan, ajak makan. Kalau orang perlu beras, kasih beras. Orang perlu baju, kasih baju. Orang perlu duit, kasih duit. Orang perlu ilmu, kasih ilmu. Itu namanya keadilan.
Makanya ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat adalah pengabdian, yang kelima adalah kesabaran. Kalau 5 dasar kebenaran itu sudah dikuasai dan itu diterapkan dalam kehidupan kita, saya pastikan hidup kita menakjubkan. Bukan kita yang mencari uang, uang mencari kita. Jangan mau dihinakan sama uang. Bukankah kita lebih mulia daripada uang? Kalau kita selalu mencari uang, itu salah kaprah. Harusnya uang nyari kita. Gimana caranya? Kalau ingin sukses harus malas. Ya. Jadi kalau ingin sukses harus malas. Semakin dekat kita dengan pekerjaan, semakin intim kita dengan pekerjaan, saya yakinkan duitnya semakin kecil. Gak percaya ya? Tukang tembok, dekat gak dengan sendok tembok? Dekat dengan semen? Dekat dengan batu? Dekat dengan bata? Dekat dengan abu? Coba, kerja jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Jeplok, jeplok, jeplok. 150.000. Mandornya sudah mulai menjauh tuh dari semen. Lebih besar lagi. Yang punya propertinya jauh banget. Gak kena kebul. Bahkan tidak pernah lihat semen dia itu. Duitnya banyak. Kenapa? Karena dia malas. Ngerti maksud saya? Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Yang punya Facebook itu, sekarang sudah ganti nama itu jadi Meta. Itu kerjanya jalan-jalan aja kemana-mana. Nyumbang sini, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Lagi tidur saja rekeningnya numbuk. Betul apa tidak? Nah kita kan beda. Kalau kerja dapat duit, nggak kerja nggak dapat duit. Salah sendiri, tidak membangun sistem. Terlalu dekat kita dengan pekerjaan, sedikit duitnya. Coba belajar menjauh dari pekerjaan, bikin sistem. Yang sibuk di dapur tuh, di restoran, berapa sih gajinya? Yang punya restoran gak pernah ke dapur. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau ingin sukses harus malas. Ini ilmu tingkat tinggi ini. Tapi jangan salah ya. Dia aja dari kecil bukan begitu ya. Jadi oleh karena itu siapkan masa depan itu dengan pasti. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Jangan berjudi. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian, itu namanya judi. Nah itu judi yang berbahaya itu sebetulnya. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Ya sabung ayam bahaya karena menyakiti ayam. Main kartu berbahaya, nyakitin kartu. Puk, puk, kan sakit kartu. Betul gak? Gitu. Tapi membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu jauh lebih berbahaya. Jadi jangan-jangan kita ini sangat benci kepada para penjudi. Jangan-jangan kita adalah para penjudi kelas kakap. Karena membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kamu sholat. Diterimakah sama Allah? Wallahu alam. Judi. Kamu haji, diterima enggak? Mabrur apa tidak? Wallahu alam. Judi. Harusnya kita bisa memastikan kalau sholat kita itu diterima Allah. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Atha mengatakan, untuk tahu sholatmu diterima oleh Allah, gak usah tanya Allah, gak usah tanya malaikat. Tanya saja diri kamu, habis sholat perubahan apa yang terjadi?
Habis sholat marah-marah, habis sholat kesel, habis sholat bicarakan orang. Wah, mulutnya tidak terjaga. Berarti sholatmu itu nggak benar. Ada yang harus diperbaiki. Sedangkan sholat itu bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana mencapai tujuan. Kan tujuan sholat itu akhlak. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Jadi puncaknya sholat itu akhlak. Paham? Oke. Baik, sekarang. Hari ini saya akan berbicara kecerdasan. Apa sih kecerdasan itu? Awas. Kecerdasan tidak sama dengan kepintaran. Kalau kepintaran itu ranahnya intelektualitas. Itu dalam bahasa akademik disebut aspek kognitif. Maka di situ banyak sekali tuh ahli-ahli psikologi yang sangat terkenal. Yang telah menganalisis bahwa intelektualitas manusia itu yang disebut dengan aspek kognitif itu ada 6 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah disebut mengingat. Tingkatan yang lebih tinggi dari situ disebut memahami. Lebih tinggi dari situ namanya menerapkan. Lebih tinggi dari situ namanya menganalisis. Lebih tinggi dari situ namanya mengevaluasi. Nah, yang paling tinggi keterampilan berpikir namanya adalah mensintesa, mencipta. Nah, itu dibangun di dunia akademik. Itu pun kalau benar gurunya ngajarnya. Kalau guru itu mendikte, guru itu suruh mencatat, membaca dan menulis, tidak mengembangkan keterampilan berpikir, ya tentu saja yang ada sekolah cuman mengingat. Makanya orang tua kan kalau nyuruh sama anak pakai bahasa Sunda, ujang nyai gerang ngapalkeun. Tuh kan. Dianggap ngapalkeun itu belajar. Menghafal itu bukan belajar itu. Menghafal itu tidak termasuk, belum masuk belajar itu. Belajar itu berpikir. Hasil proses belajar, keterampilan berpikir seseorang itu meningkat. Itu yang disebut dengan solve problem. Nah, itu aspek intelektualitas, aspek akademis. Sehingga jangan heran kalau ada orang sekolahnya tinggi tetapi mohon maaf masih melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan norma. Masih korupsi, masih merugikan negara, masih merugikan masyarakat dengan jabatannya. Padahal sekolahnya tinggi. Karena memang sekolah tinggi yang diasah adalah intelektualitas. Nah, saya sekarang tidak berbicara dimensi itu. Saya bicara dimensi lain, namanya kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah ibunya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu dalam bahasa asing sering disebut dengan intelijensia. Nah, intelijensia berhubungan dengan kesadaran. Nah, oleh karena itu, maka kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Apa kecerdasan? Kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sekarang selesai kajian ini kita bisa ngukur kira-kira saya ini cerdas apa tidak. Bisa diukur tuh. Nah, bukan sekedar itu, berapa tingkat kecerdasan saya. Itu bisa dilihat dari kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan. Apa sih yang abadi di semesta ini? Oke. Siang itu tidak abadi, malam juga tidak abadi, tapi siang dan malam abadi. Jadi yang abadi di semesta ini ternyata perubahan. Dan perubahan itu ya oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi sudah diklasifikasikan termasuk pada aspek hukum alam. Jadi kecerdasan itu sudah menjadi hukum alam sekarang. Perubahan itu sudah menjadi hukum
hukum alam. Nah, kalau perubahan itu hukum alam, kemudian kita melawan hukum alam, ya siap-siap saja kita akan jadi orang yang idiot alias bodoh. Jadi ciri kecerdasan itu adalah ditandai dengan kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap perubahan. Paham sampai sini? Oke. Awas ya, selesai kajian ini langsung evaluasi. Kira-kira saya cerdas apa tidak? Awas, saya tidak bicara pintar. Kalau soal kepintaran, ya nggak usah dibahas lah. Hafalan kalian banyak. Betul nggak? Iya. Al-Ikhlas hafal. Al-Falaq hafal. Anas hafal. Ayat kursi, wah paling dulu hafalnya. Gitu. Karena ayat-ayat itu ayat-ayat penting ya untuk ngariksa diri dari jin dan kuntilanak, kan begitu. Saya tidak berbicara itu, ya, tidak bicara itu. Saya berbicara kecerdasan. Karena hafalan-hafalan kita itu nggak penting. Apalagi ketika kita tidak mengerti dan bisa menerapkan apa yang kita hafal. Yang akan menolong kehidupan kita bukan hafalan, tapi kompetensi. Makanya masih ingat ya, pernah rame kan? Kurikulum kita diganti dari kurikulum lama jadi kurikulum berbasis kompetensi. Karena sebetulnya yang akan menolong kehidupan kita itu adalah kompetensi. Kita punya keterampilan apa dalam hidup, itu yang paling penting. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang saya masuk dulu sebuah rahasia. Ini adalah rahasia yang akan saya bagi hari ini. Kebanyakan manusia menderita hari ini karena apa? Dicengkram oleh masa lalu. Belum bisa melepaskan diri dari cengkraman masa lalu. Tidak hadir di sini saat ini sekarang. Saya katakan sekali lagi. Siapapun yang hari ini masih mengizinkan dirinya dicengkram oleh masa lalu, bersiap-siap saja akan sedih selamanya. Makanya belajar agama, belajar spiritual, salah satunya yang dibangun kompetensinya adalah melonggarkan cengkraman masa lalu. Makanya intisari semua agama sama. Apa itu? Berserah diri. Makanya di Islam kita mengenal ada ayat inna din indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama menurut Allah adalah pasrah. Pasrah bahasa lainnya adalah berserah diri. Nah, saya sudah jelaskan ya di kajian sebelumnya. Mungkin sudah hatam ya. Berserah diri itu artinya adalah menerima saat ini tanpa syarat. Menerima saat ini tanpa penghakiman. Tidak diizinkan pikiran kita terjebak pada benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran cuma satu, terima. Terima. Ketika kita sudah mampu menerima realitas apa adanya, itulah yang disebut dengan berserah diri tanpa syarat. Ini harus dilakukan. Kalau hari ini kita masih hidup, inilah saat ini. Besok masih hidup, saat ini. Lusa masih hidup, saat ini. Perlakukan setiap waktu sebagai saat ini dan terima saat ini apa adanya tanpa penghakiman. Damai selamanya. Karena yang disebut dengan masalah itu adalah ilusi pikiran. Karena pikiran diizinkan oleh kita menghakimi. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Silahkan, terus begitu. Capek hidup kita. Padahal kita tidak sadar benar salah baik buruk itu adalah hasil produk pikiran. Pikiran yang memproduksi sudut pandang itu. Coba hentikan pikiran, istirahatkan pikiran dari penghakiman. Terima semua hal apa adanya, tidak ada masalah. Gak ada masalah. Oleh karena itu longgarkan cengkraman masa lalu.
Longgarkan cengkraman masa lalu. Begitu masa lalu dilonggarkan cengkramannya luar biasa. Sebentar saya berikan ilmunya. Ini poin-poin penting, rahasia akan kita buka hari ini. Yang kedua, biarkan semua hal pergi. Biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan itu hukum alam. Hari ini kita punya mobil, besok gak punya mobil, biarkan semuanya pergi. Kita akan terjebak dalam hidup ini dua, namanya siklus. Siklus itu cuma dua, keberhasilan, kegagalan, keberhasilan, kegagalan. Dan sebetulnya yang melahirkan kegagalan itu keberhasilan. Tidak ada kegagalan loh kalau tidak ada keberhasilan. Dan yang menghasilkan kegagalan itu keberhasilan. Yang menghasilkan keberhasilan, kegagalan. Percaya sama saya apa tidak? Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi keburukan. Yang melahirkan kesadaran itu bisa jadi ketidaksadaran kita. Ayo. Yang melahirkan cahaya itu bisa jadi kegelapan. Betul? Nabi Muhammad itu keren sekali. Dalam sebuah hadis bilang begini, kalau hari ini kamu serba ada, bersiap-siaplah, waspadalah. Di depanmu ada saat di mana kamu tidak ada. Kalau kamu sedang tidak ada, bergembiralah kata Nabi. Karena di depanmu ada siklus di mana kamu akan ada. Tidak ada yang siang yang abadi, tidak ada malam yang abadi adanya. Siang, malam. Tetapi yang abadi adalah perubahannya, siang dan malam. Ini adalah pola hukum alam yang tidak dipahami oleh kita semua. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Paham? Oke. Biarkan semuanya pergi. Yang enak akan berlalu, yang tidak enak juga akan berlalu. Betul? Orang yang baik akan berlalu, orang yang buruk akan berlalu. Apa yang tidak berlalu? Hanya pikiran kita yang bodoh yang suka mencengkram. Karena pikiran ingin ini tidak mau itu, capek jadinya. Padahal semua itu akan berlalu. Biarkan semuanya berlalu. Hari ini bulan madu, besok bertengkar. Biarkan semua berlalu. Bulan madu akan berlalu, pertengkaran juga akan berlalu. Lewati semuanya. Karena hidup adalah latihan untuk bisa menerima yang kita tidak ingin dan melepaskan yang kita ingin. Itu hidup. Jadi kalau kita kenal dengan tarian semesta, kita kenal dengan cara semesta bekerja, sebetulnya gak ada masalah dalam hidup. Asik-asik saja. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya. Karena saya pernah di titik itu. Senang ke sini, tidak senang ke sini. Menerima yang ini, menendang yang itu. Menendang, mencengkram. Saya bertanya pada diri saya, kok saya gak bahagia-bahagia ya begitu? Kemudian saya belajar. Terus belajar. Oh, ini kunci-kuncinya, sesederhana itu. Longgarkan cengkraman masa lalu. 2, biarkan semua hal pergi. Jangan ada yang ditahan. Karena perubahan adalah hukum alam. Masa mudamu telah pergi. Sudah, jangan pengen muda terus. Melawan hukum alam. Nikmati aja sekarang. Di masa tua ini kalian bisa melakukan apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Gigi yang dulu utuh bisa makan kacang keras-keras sudah pergi. Sudah, jangan terus-menerus memikirkan yang sudah pergi. Nikmati aja gigi berapa lagi sekarang. Ya sudah, jangan makan kacang karena masih banyak yang bisa kita makan. Betul nggak? Kan otak kita karena senangnya kacang selalu memikirkan gigi yang dulu. Sekarang giginya sudah nggak ada, biarkan pergi. Sekarang sadari gigimu tinggal berapa. Apa tidak ada makanan lain penggantinya? Ada, ubi, tahu. Emang tahu bukan kacang?
Tahu itu kacang yang sudah digiling, kan kacang-kacang juga. Cuman pikiran inginnya yang keras, tidak mau yang lembut. Kan pikiran yang memainkan kita. Ngerti nggak? Mahal ini kajian. Kan sesederhana itu sebetulnya. Nah, kita ini selalu ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Lalu bahagia yang dimaksud itu adalah mendapatkan yang kita ingin. Padahal yang kita ingin tidak akan lama, pasti pergi. Betul nggak? Nih saya kasih tahu, ada nggak yang punya mobil dari dulu itu aja mobilnya? Ada? Mungkin ganti mobil baru atau pergi. Ya nggak apa-apa. Ngapain mikirin yang pergi? Kalau ada yang mau pergi, pergilah. Jangan ditahan oleh kita. Karena perubahan adalah hukum alam. Clear sampai sini? Oke. Ini nanti kalau sudah saya kasih rahasianya, kalian akan punya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tidak ada penolakan lagi. Betul? Iya. Ini wajah-wajah yang menua ini, masalahnya cuman selalu terpikat sama memori. Yang dibicarakan itu, oh dulu waktu saya sedang menjabat, dulu. Kan sekarang kamu sudah tidak menjabat lagi. Itu sudah lewat, hidupmu saat ini. Betul? Makanya orang yang selalu terpikat dengan masa lalu, dia akan kehilangan berkahnya hari ini. 3 rahasianya, pahami sifat pikiran. Pahami sifat pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran? Pikiran itu senang ketika dia mendapatkan yang dia ingin. Dan setelah dia mendapatkan yang dia ingin, dia melekat pada yang dia ingin. Dan yang luar biasa, dia akan mengidentifikasi dirinya dengan yang dia ingin. Padahal yang dia ingin tidak akan selamanya ada bersama dia. Pada saat yang dia ingin pergi, akibatnya pikiran akan marah, menolak. Betul? Iya. Makanya penyakitnya sederhana. Migrain. Saya kasih tahu ya. Kalau kalian migrain itu nggak usah minum obat sakit kepala. Telusuri dari mana nih migrain itu. Migrain itu jelas ada kemelekatan pikiran karena dia mengidentifikasi diri dengan yang dia ingin. Paling yang dia ingin pasti akan berlalu. Itu saja. Sederhana kok. Sederhana kan? Lah kalau ngaji dengan saya sederhana. Tapi bisa dipraktekkan. Saya tidak menjanjikan apa-apa kok. Tetapi saya menjamin siapapun yang mempraktekkan ini akan mendapatkan hasilnya di sini saat ini sekarang. Gak tahulah namanya apa itu pahala atau pahalu, saya juga gak ngerti. Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa. Tapi kalau dipraktekkan hasilnya kita nikmati di sini saat ini sekarang. Oke, terasa? Ngerti sekarang sifat pikiran? Pikiran itu sukanya yang dia ingin. Dan ketika dia mendapatkan yang dia ingin, dia akan melekat pada yang dia ingin. Dan setelah itu dia akan mengidentifikasi diri sebagai yang dia ingin. Contoh, dia mengidentifikasi sebagai orang kaya. Pasti tidak siap tidak kaya, bukan? Salah pikiran mengidentifikasi orang kaya. Padahal jadi orang kaya itu tidak abadi. Suatu saat akan ada siklus di mana dia tidak kaya lagi. Supaya dia merasakan sebetulnya tidak kaya itu hanya sedang merasakan betapa sesuatu itu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Paham maksud saya? Kan kalian udah punya pengalaman. HP dekat dengan kalian. Begitu HP tertinggal, panik bukan? Kan terasa